Jadi kalau pas itu kan lagi main bareng tuh sama si cewek itu juga sama, pasti kepikiran kayak aku mau nggak sih, aku mau nggak sih. Sama ya. Lihat senpai sini. Jadi hari ini kita bakal belajar bareng. Jadi video ini khususkan buat cowok-cowok Indonesia yang mau tinggal di Jepang atau yang tinggal di Jepang, dan buat kalian semua yang mau istilahnya punya pacar orang Jepang atau istilahnya kayak kencan sama orang Jepang. Kita sebagai orang luar negeri itu kita harus menyesuaikan diri gitu kan. Tapi gimana caranya gitu? Di sini aku bakal ngasih lihat ke teman-teman semua. Kalau saat kita kencan sama cewek Jepang itu sebenarnya mereka itu apa sih yang dia pikirkan, apa yang harus kita lakukan supaya nggak nyakitin dia, supaya kita sama-sama nyaman gitu. Jadi aku ngasih tahu sih kayak apa sih ngasih tahu. Jadi aku cuman berusaha untuk ngasih saran yang terbaik buat teman-teman semua supaya kencan kalian itu berjalan dengan baik. Makasih saya. Jadi pertama kita bakal lihat dari video YouTube-nya orang Jepang. Jadi dia itu kayak ngebahas di balik layar saat ketemu sama cowok itu kayak apa sih gitu. Sebenarnya kayak gini. Jadi kita bakal ngeyak sambil kayak, oh kalau kayak gini berarti kita harus kayak gini dong. So check it out. Apa sih ya Allah, aku alay banget. 今回はデート中の女子の裏側をお届けしたいと思います。 Jadi di sini tuh dia itu kayak ngasih tahu ke kita bahwa sebenarnya tuh kalau cewek kalau kita lagi main sama kita itu sebenarnya dia juga khawatir sama mereka sendiri, kayak aku mau nggak sih, aku mau nggak sih, itu sama aja gitu. Ini pasti banget ini ke toilet ngaca, kakunin, memastikan kembali dengan dirinya sendiri, dia aman nggak sih kalau nanti ketemu, aman nggak nih apa nih lipstikku aman nggak gitu. Takutnya ketemu malah bulu hidungnya keluar gitu. Sama aja gitu. Sama cowok juga aku kira sama aja gitu. Jadi kita sebagai cowok nih kalau pas ketemu sama cewek juga apa sih? Kita juga harus memastikan kita itu udah benar-benar siap gitu, kayak badan juga kita harus wangi, terus kayak muka nggak belepotan nggak gitu. Kita tata rambut kita supaya kita sebenarnya supaya kita juga terlihat bahwa kita menghargai mereka, karena kebanyakan dari mereka juga sebelum ketemu sama kita juga dandan gitu kan. Tuh. Jadi kebanyakan yang ketemu sama kita juga sama dalam keadaan dia itu kayak grogi mau ketemu, terus ini datang kecepatan juga nggak sih kayak gitu, kayak ngerasa kayak ragu-ragu gitu. Jadi kita sebagai cowok sebelum ketemu kita persiapkan waktu semuanya dan sebagainya, itu pas ketemu kita jangan sampai kita bikin dia nunggu, mereka nunggu, itu nggak baik banget. Yang namanya apa ya, janji, sebenarnya janji nih jam 10:15 kita datang harus lebih cepat, karena itu adalah wujud dari kita menghargai mereka gitu. Apalagi kalau di Jepang tuh kalau kita telat itu udah kayak susah dimaafin gitu. Oh ya, ini penting banget. Saat kita baru pertama kali kayak baru-baru ketemu sama cewek nih, baru nih, kita jangan sampai bermain dengan namanya body touch. Jangan asal sentuh gitu kan. Yang kedua, kita kayak sopan santun, kita nggak langsung kayak cuawaan apa gimana. Kalau memang karakter kamu dengan seperti itu ya mungkin you can do it, tapi jangan sampai kelewatan. Kita harus tetap sopan santun, jangan sentuh. Terus kalau kita ngobrol juga kayak istilahnya kayak, apalagi kita sebagai orang luar negeri ini, ya kita di Jepang itu kita harus ngikutin kebudayaan mereka juga. Kita harus kayak jangan wak gimana sih, jangan sok kuat gitu ya, kayak kita sopan santun aja gitu. Penting banget. Oke, lanjut. Atsui na. Wah, mecca kimazu. Oke. Jadi si cewek ini juga bilang kayak kimazui gitu, kayak susah gitu. Sebenarnya gini, kita harus bikin suasana itu cair, itu wajib banget. Terus kita harus bikin dia itu kayak ngerasa seneng. Jadi kayak jangan sampai dia mikir pembahasan, terus kita harus bikin pembahasan supaya nggak ngebosenin.
penting banget ini. Udah kita dari rumah telat, terus kita nggak wangi, bau, rambut acak-acakan, muka kotor, terus ketemu kita ngobrolnya kaku gitu kan, nggak minus, nggak akan terjadi yang namanya ketemu 2 kali. Sekali doang terus udah gitu, tinggal pergi gitu. Jadi kita jangan sampai bikin bosen. 銀かどこの店にする？どこでもいいけどいやそれが一番困るんや食べたいと思う。 Ini yang fatal banget. Jadi ketika kita main nih, jangan sampai dia harus memutuskan karena kita nggak bisa memutuskan sesuatu. Jadi kayak kalau kita lagi main nih, terus mau makan di mana nih, gitu kan? Si cewek tanya tuh sama kita, kita mau aku mah ngikut aja, kemana aja pun. Men, yang namanya cowok tuh yang harus memutusin gitu. Gimana? Setidaknya kamu nggak memutusin tuh, kamu ngasih pilihan gitu. Gimana kalau makan di sini? Gimana kalau makan di sini? Gimana kalau makan di sini? Kalau emang kamu nggak tahu, kalau gitu kamu harus sebelum ketemu tuh harus mikirin nih. Sebelum ketemu aku harus gini. Nah di sini tuh ada toko ini kayak udah planning, kayak planning cadangan seandainya kita ditanya dan sebagainya, kita udah yuk kesini. Jadi kayak udah punya ide. Jadi kayak nggak bikin dia itu mikir terus gitu. ってんのかな Kita harus mikir juga gitu. 何でもいいって言ったしいい Nah, か tuh. このハンバーガーはハンバーガ Ini ー sebenarnya sih gini, kebanyakan ya dari cewek itu juga sama, pas kita lagi main tuh kayak dia akhirnya memutuskan suatu, ya udah makan di sini yuk, gitu, kayak ya udah ayo gitu. Dia juga khawatir, ini dia suka nggak ya gitu. Jadi kayak dia juga punya pikiran double gitu, kayak udah harus memutuskan sesuatu, setelah dia memutusin dia harus kayak meyakinkan bahwa bener-bener kita itu suka gitu. Jadi seharusnya itu yang kita mikirin itu sebenarnya adalah si cowok, karena kita harus mikirin kalau kayak gini dia bakal suka deh gitu. Seandainya nggak suka kan kita bisa obrolin tuh. Jadi kita harus bisa memutuskan sesuatu, harus persiapan sesuatu sebelum kita ketemu. Jadi kayak kita ketemu tuh kayak yo gitu, tinggal jalan, tinggal menikmati, senang udah gitu. Jadi buat teman-teman semua yang istilahnya tuh kayak bingung gimana sih kayak kalau kalian udah punya cewek di Jepang dan gimana, kalau seandainya belum dan pengen punya cewek Jepang tuh kayak gimana ya, istilahnya ingat yang namanya sopan santun, kita harus ngikutin kebudayaan mereka juga, tapi jangan yang buruknya. Tapi istilahnya ikuti yang baik, terus istilahnya tuh kita punya pendirian. Kalau ketemu itu kita siap memutuskan sesuatu yang dimana keputusan itu menguntungkan kita berdua. Kayaknya kayak gitu sih seharusnya kayak gitu. Ya intinya kayak gitu buat teman-teman semua. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua yang tinggal di Jepang. Apa sih ini pembelajaran apa? Penting gak sih gitu? Oke, thank you. Arigatou gozaimasu semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Untuk mendukung penampilanku, setiap hari aku memakai Scarlett dan ya skincare itu dari body care dan sebagainya. Sekarang aku mau ngenalin yang buat wajah. Jadi buat wajah sendiri itu ada yang buat brightening sama yang for acne. Jadi aku lebih tepatnya memakai yang brightening karena aku nggak berjerawat. Nah di sini tuh aku memakai yang brightening itu tiap pagi sama malam. Kalau pagi itu biasanya aku cuci muka, terus habis itu pakai serum. Habis pakai serum aku pakai dye cream. Nah kalau malam biasanya itu aku pakai pas sebelum tidur itu juga sama, tapi aku pakai yang night cream. Ini serumnya. Pokoknya tiap hari pakai itu biasanya jadinya kulitnya itu berasa bersih dan lebih cerah itu dari biasanya. Aku saranin pakai tiap hari pakai itu. Tahu-tahu ganteng aja gitu. Ya. Dan buat teman-teman semua yang pengen produk-produk dari Scarlett, kalian bisa follow Instagramnya di Instagram Scarlett. Kalian cek aja di deskripsi ya, aku tulis di bawah.